Selamat pagi Mbak Desi, para pendengar di mana saja berada. Baik, masyarakat pasti menanti pemerintah ini menyiapkan berapa banyak dana untuk membantu mereka yang terdampak wabah COVID-19 ini, Pak Mario, silakan. Iya, yang pertama tanggal 24 Maret lalu ya, ada video conference antara Bapak Presiden dengan seluruh gubernur Indonesia, menteri, para bupati, wali kota seluruh Indonesia ya. Isi dari video konferensi itu adalah penegasan Bapak Presiden bahwa kita semuanya harus visi ya, memiliki kebijakan yang sama, mulai dari pusat sampai dengan daerah, dan juga Bapak Presiden meminta para kepala daerah untuk fokus 3 hal. Yang pertama kesehatan masyarakat ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19, social safety net dalam bentuk bantuan sosial dan kegiatan dalam menyediakan stok pangan ya, dan juga Presiden mengingatkan kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur ya, untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Dan juga Bapak Presiden menegaskan agar gubernur, para bupati dan wali kota memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun APBD, anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja lain yang tidak dibutuhkan masyarakat. Segera dipangkas karena kondisi fiskal yang lagi tidak signifikan karena dampak virus corona. Dan kita tahu virus corona 19 ini membuat ekonomi internasional stagnan dan juga ekonomi nasional, termasuk tentu ekonomi provinsi kita. Ya, jadi ini akhirnya kemudian pemerintah Provinsi NTT lalu menyiapkan dana berapa banyak ini untuk masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 ini, Pak Maris? Ya, ini kita mengajukan sejumlah skenario ya. Skenario berdasarkan data faktual yang dialami yang dimiliki oleh provinsi dan kota-kota seluruh Nusa Tenggara Timur tentunya ya. Yang pertama kita melihat total rumah tangga miskin yaitu sebanyak 480.505 kakak ya, itu rumah tangga miskin. Kemudian total rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai sebanyak 101.000 lebih kakak ya. Dan skenario-nya adalah ya, skenario penanggulangan ekonomi akibat COVID ini, yaitu bantuan langsung tunai untuk 144.000 lebih kakak kali 150.000 kali 6 bulan. Berarti sekitar 129.600.900.000 rupiah. Kemudian bantuan pangan non tunai beras untuk 196.000 kakak lebih kali 350.000 kali 6 bulan ke depan, berarti 412.248.900.000 lebih. Dan juga bantuan bagi anggota keluarga teridentifikasi ODP dan PDP positif COVID-19 sebanyak 1.000 lebih kali 500.000 rupiah. Kurang lebih 3 miliar. Jadi sebetulnya Mbak Desi, total kebutuhan sosial safety net akibat COVID-19 ini 544 miliar lebih ya, 544.849.800.000. Itu total yang kita butuhkan ya. Nah, sekarang total anggaran yang dibebankan 50% pada Pemprov yaitu 272 miliar lebih ya. Dan anggaran yang sudah tersedia 150 miliar itu melalui refocusing APBD kita ya, kita merelokasi APBD dan sisa anggaran yang kita sudah siapkan 150 miliar, dan sisa kebutuhan yang lain 123 miliar provinsi upayakan melalui pemanfaatan dana DAK, dan sekarang sudah dikonsultasikan penggunaannya ke Kementerian Keuangan. Nah, jadi 272 miliar itu ditanggung oleh provinsi 50 miliar, jadi dari 544 miliar. Lalu di mana pemerintah kabupaten kota? Pemerintah kabupaten kota sebesar 200
73.422.900.000. Nah, kalau dirata-ratakan, berarti setiap kabupaten kota itu 12.380.000.000 ya, dari kabupaten kota. Jadi penanggulangan COVID-19, terutama sosial safety net ini, tentu kerjasama kita semua, mulai dari provinsi maupun kabupaten kota Nusa Tenggara Timur, dalam rangka untuk menjaga masyarakat kita, ketahanan pangan dan daya beli masyarakat kita seluruhnya. Dan instruksi Presiden nomor 4 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran sudah jelas ya, meminta kepada para gubernur dan bupati untuk untuk melihat kembali APBD 2020 yang sedang berjalan, lalu kemudian mengalihkan kegiatan-kegiatan utamakan pada COVID-19 dan sosial safety net. Oke. Iya. Jadi ada sekitar ini kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pak Marius, apakah akan dikucurkan itu sudah termasuk dengan pengadaan fasilitas kesehatan, APD dan juga untuk tenaga medis begitu, Pak Marius? Tidak termasuk ya. 272 miliar yang nanti akan ditanggung, 222 miliar lebih yang akan ditanggung, 272 ya. 200 yang ditanggung oleh Pemprov ini tidak termasuk. Pemprov menyediakan untuk COVID saja itu 104 miliar. Oke. Ya. Nah, jadi yang tadi untuk social safety net-nya itu lain ya. Lalu kemudian untuk COVID-19-nya lain. Itu kita siapkan 104 miliar. Nah, tentu ini juga tidak bisa dibebankan kepada Pemprov semua. Ada peran pemerintah kabupaten ya? Kewajiban untuk menanggung misalnya pembelian APD, alat pelindung diri, logistik kesehatan, obat-obatan dan lain-lain. Jadi semua satu visi seperti yang diperintahkan oleh Presiden. Jadi mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, harus satu visi untuk menanggulangi dampak-dampak kesehatan, dampak-dampak sosial ekonomi dari COVID-19 ini. Oke. Peran pemerintah kabupaten itu tadi sempat kami dapat informasi bahwa Pak Victor ini memerintahkan untuk menyiapkan dana bansos sekitar yang Bapak sebutkan tadi ya, 12 miliar lebih atau 13 miliar begitu Pak Marius? Ya, betul. Oke. Dan ini siapa saja yang berhak menerima dana bansos ini Pak Marius? Ya, tadi saya sudah katakan keluarga rumah tangga miskin tadi. Oke. Untuk pekerja harian? Yang paling terdampak ini kan rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan program bantuan pangan tunai ya, atau bantuan sembako, lalu kemudian rumah tangga miskin akibat gejolak ekonomi yang terkategorikan rentan miskin, dan juga yang terdampak dari ODP ya, orang dalam pemantauan, keluarga yang anggota keluarganya itu orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan ya. Dan ini tentu kita harapkan Bapeda provinsi dan juga Bapeda kabupaten ya untuk berkumpul ya untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin, lalu kemudian keluarga-keluarga yang terkena dampak ya untuk bisa membagi anggaran itu secara baik. Ini mulai kapan akan disalurkan dana bantuan ini, Pak Marius? Ya, setelah Bapeda, provinsi dan kabupaten kota mengidentifikasi keluarga-keluarga ini, anggaran itu segera akan keluar ya. Dan ini kan revisi APBD 2020 ya. Sekarang kita sedang revisi APBD dan provinsi sudah siapkan, sudah ada dari revisi APBD itu 150 miliar, lalu sisanya itu sedang dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan untuk penggunaan dana alokasi khusus. Dan setelah persetujuan dari Menteri Keuangan, dieksekusi ya. Nah, diharapkan kabupaten kota juga seperti itu. Jadi kita tidak bisa menunggu ya, karena kebutuhan rakyat kita tentu tidak menunggu ya. Karena kita juga tidak mengetahui kapan COVID-19 ini berakhir. Harapkan
segera berakhir sehingga masyarakat bisa memulai membangun Nusa Tenggara Timur lagi seperti biasanya. Oke, Pak Marius, kalau beberapa daerah di NTT ini sudah menyiapkan tempat karantina untuk warga pendatang yang baru masuk, apalagi yang dari daerah terpapar ya. Ini sudah menyiapkan Stadion Marlonga, kemudian Nagekeo tadi kami cek akan mempersiapkan, mengusulkan DPR-nya, mengusulkan kepada pemerintah untuk di Pelabuhan Marpokot. Kalau di ibu kota provinsi, wacana seperti itu akan ada, Pak Marius? Betul sekali. Jadi selain Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Yohanes Kupang, kami menyiapkan Rumah Sakit Pendidikan Undana ya, Rumah Sakit Kedokteran Undana yang belum beroperasi. Kita akan menyiapkan itu, dan juga Rumah Sakit Daimata, bahkan Hotel Sasando kita siapkan ya, Hotel Sasando, hotel milik Pemprov Nusa Tenggara Timur kita siapkan untuk karantina. Dan tentu kita baik sekali setiap kabupaten menyiapkan gedung alternatif untuk orang dalam pemantauan. Ini suatu yang positif ya, sehingga kita lebih bisa merealokasi mereka sehingga tidak tergabung dengan keluarga-keluarga. Saya kira ini positif sekali. Oke, Istana juga sudah mengeluarkan himbauan, ini memang sifatnya masih himbauan agar untuk tidak pulang kampung dulu, walaupun Presiden Jokowi secara resmi tidak mengeluarkan surat larangan, tetapi sifatnya himbauan untuk tidak pulang kampung begitu. Gubernur NTT sudah juga mengeluarkan himbauan tersebut? Ya, Bapak Gubernur tentu tidak membatasi warga Nusa Tenggara Timur yang ingin pulang ya. Okay. Tapi yang kita kontrol adalah ketika mereka tiba di bandara, baik El Tari, Labuan Bajo, Bandara Komodo, dan juga yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan. Kita sudah punya protap. Jadi tim medis kita dengan kantor kesehatan pelabuhan itu sudah ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan di sejumlah wilayah di seluruh Nusa Tenggara Timur, dan pelabuhan-pelabuhan yang belum punya kantor kesehatan pelabuhan juga koordinasi dengan dinas kesehatan setempat sudah ditempatkan tenaga medis untuk memeriksa setiap penumpang, setiap warga yang datang dari luar Nusa Tenggara Timur masuk ke Nusa Tenggara Timur. Ya, tentu dengan kita mengikuti protap-protap yang sudah ditetapkan, kita harapkan para warga kita atau siapapun yang ke Nusa Tenggara Timur supaya bisa mengikuti protokol-protokol yang sudah ditentukan. Bahwa kemudian ada inisiatif warga Nusa Tenggara Timur untuk tidak pulang, ya itu puji Tuhan, alhamdulillah ya. Tetapi tentu pemerintah provinsi tidak sangat saklek melarang orang pulang ya, tetapi menghimbau supaya kalau memang dirasakan tidak perlu pulang, dan selain itu kita mengontrol secara ketat di pintu-pintu masuk. Oke, baik, ini senada dengan Presiden Jokowi juga berarti ya, sifatnya himbauan. Jika memang belum perlu pulang atau ingin memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini, diharapkan memang untuk tidak pulang kampung dulu begitu Pak Marius ya? Persis, dan kita harapkan warga Nusa Tenggara Timur atau juga warga lain yang memang misalnya di Jawa, di Malaysia, di Kalimantan, di Bali merasa ada tanda-tanda awal ya, supaya jangan pulang ya, supaya memeriksakan diri di puskesmas atau rumah sakit terdekat ya. Okay. Nah, gitu. Nah, kalau rasa sehat silakan pulang, tapi kalau misalnya tidak harus pulang ya tidak harus pulang kan. Nah, jadi kita bisa menjaga kesehatan masyarakat seperti itu ya. Okay. Tapi tentu juga seperti yang saya katakan tadi, kita tidak saklek mengatakan tidak boleh pulang, tidak boleh juga ya, karena itu hak masyarakat juga untuk bertemu keluarganya ya. Dan tentu saja pada situasi seperti sekarang kan namanya anak-anak kita yang ada di Jawa pasti rindu untuk bertemu orang tua ya, takut, gelisah dan sebagainya, maka tidak mungkin kita menolak itu. Karena yang biasanya kita lakukan adalah kontrol secara ketat di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara. Ya, karena biasanya juga pilihan pulang kampung ini juga kalau kita lihat di pandemi corona ini bukan hanya menjadi budaya mudik seperti biasa di hari raya, tetapi pekerja harian yang terdampak ekonominya di wilayah rantauan juga pasti akan memilih pulang begitu Pak Marius ya? Seperti saya kira ini semua menjadi pertimbangan ya, dan dia di sana itu kan kalau tidak punya pekerjaan ya dia harus hidup kan, dan untuk harus hidup mendingan dari kampung kan, makan ubi, makan apa yang ada di kampung
kampung ya untuk yang untuk bertahan hidup. diri. Oke. Ya, untuk mempertahankan diri. Pak Marius, terakhir ini ya, kita puji Tuhan dari di Indonesia kita masih belum masuk di zona merah ya untuk NTT. Ada segelintir masyarakat yang optimis bahwa ini kita akan terus berada di luar zona merah, tapi ada segelintir juga yang mempertanyakan apakah memang kita belum masuk zona merah ini karena hasilnya tidak bisa dites di NTT begitu, atau memang kita belum masuk ke zona merah. Pak Marius, ada statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, sampai dengan jam 9 malam ya, tadi malam ya, sampai jam 9 malam data yang terkumpul saat ini ya, ODP kita di seluruh Nusa Tenggara Timur ada 650 orang ya, dan turun dari 753, dan yang karantina mandiri 645, dan berdasarkan pemeriksaan dari semuanya ini 31 sampel kita sudah kirim ke Jakarta untuk diperiksa, dan 13 sampelnya negatif dan 18 sampelnya belum ada hasil ya, masih proses. Dan tentu kita harus optimis ya, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap negatif. Janganlah kita mengharap pada yang positif ya. Bahwa ada kekhawatiran, oke, silakan, itu biasa, tetapi kita harus optimis ya, dan kita berusaha supaya warga Nusa Tenggara Timur yang masih negatif ini kita harapkan ke depannya tetap negatif, dan tentu dengan kerjasama yang sangat kuat di antara pemerintah provinsi dan semua infrastruktur pemerintahan, TNI, Polri, kabupaten, kota, sampai di ketua-ketua RT dan seluruh masyarakat. Kita harus kerjasama untuk memantau setiap warga yang datang ke RT masing-masing ya, untuk kemudian konsultasi dengan medis terdekat dalam rangka untuk menghindari penyebaran virus corona. Dengan kerja keras kita bisa menjaga Nusa Tenggara Timur tetap negatif. Amin ya. Jadi kita jangan berharap kepada harus ada yang positif begitu ya. Ini memang masih negatif. Jangan berharap ya. Baik. Bahwa kita harus berusaha supaya kita tetap aman, tetap negatif ya. Kita pasti bisa, Pak Marius ya. Terima kasih. Dengan kita bersama yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat, kami kira bisa kita mempertahankan ini. Baik, terima kasih Pak Marius. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, jaga kesehatan juga ya. Para warga Nusa Tenggara Timur di ND dan di mana saja radio RRI dipantau, jaga kesehatan, ikuti protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Marius. Baru saja bersama kami Marius Ardo Jelamu, Karo Humas